sejumlah emak-emak melakukan aksi long march menuju gedung Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan kembali sang buah hati yang hilang diculik oleh mantan suami. Salah satu emak-emak yang kehilangan anak, Angelia Santoso, mengatakan saat kejadian anaknya yang masih berusia di bawah umur direbut paksa mantan suami yang merupakan warga negara Filipina dan dibackingi oleh oknum polisi. Ia mengatakan upaya hukum telah dilakukan sejak 5 tahun lalu dan keputusan hukum bahwa hak asuh anak jatuh kepada dirinya. Sementara mantan suami mendapatkan hukuman atas perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Namun hingga saat ini, anak Angelia belum juga kembali dan mantan suami telah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang. Meski tak mengetahui keberadaan sang anak, Angelia terpaksa membuat laporan untuk keseriusan pihak posko pengaduan Mas Wapres menangani hal ini. Maksud dan tujuannya ini apa nih? Kami mau mengadukan kepada Pak Wapres. Beliau kan membuka kanal mengenai kasus kami yang sudah mandek bertahun-tahun. Jadi tidak ada jalan keluar untuk kami menemukan anak kami kembali. Gitu. Akhirnya, apa sih kasus awalnya itu bisa diceritakan sedikit aja? Kalau anak saya diculik oleh mantan suami 5 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang belum ada kemajuan, sudah keluar tersangka, sudah keluar DPO. Saya menunggu red notice sampai sekarang belum keluar juga. Bahkan yang mengambil itu adalah oknum polisi. Sampai sekarang belum pernah ditemukan. Oh gitu. Nah, terus maksud dan tujuan untuk laporan ini? Berharap supaya Mas Gibran bisa membantu meluruskan jalan. Nanti supaya bisa keluar red notice-nya atau apa yang bisa dilakukan untuk bisa menemukan anak saya lagi. Tapi sebenarnya anak ibu tuh pengen ya ikut ibu ya? Sudah suka kontak-kontakan atau apa itu nggak? Anak saya dulu tidak pernah saya batasi bertemu dengan ayahnya. Tapi buat anak saya, mama adalah yang nomor 1. Ya. Jadi anak saya selalu Nggak, kalau sampai saat ini masih suka berhubungan sama tidak pernah ada. komunikasi? Jadi sejak 5 tahun ini saya sama sekali tidak punya akses, tidak punya komunikasi, tidak tahu apakah anak saya masih hidup atau tidak, mereka ada di mana, saya tidak tahu sama sekali. Karena itu saya butuh banget bantuan dari Mas Gibran. Ya. Sejak 5 tahun ya Bu? Sudah 5 tahun. Oh sudah. Sudah 5 tahun. Di mana sih awalnya ibu tahu tuh diculiknya kemana gitu, nggak tahu? Saya tidak tahu, bahkan mereka dibawa kemana, data imigrasi tidak ketemu. Cuma saya curiga mantan suami saya karena sejak anak saya hilang, dia juga menghilang. Oh gitu. Bersama. Tapi WNI atau WNA? WNA. WNA mana? WNA Filipina. Filipina. Pendaftaran laporannya sejak kapan? Pendaftaran laporan ke Mas Wapres tanggal 22 Desember. Iya, 2024 waktu itu. Lama banget udah daftarnya. Kita bareng-bareng sama teman-teman yang ibu-ibu yang sama nggak bisa memeluk anak. Kita bikin janji untuk ketemu di sini dan melapor bersama-sama. Di baru hari ini datangnya. Baru hari ini dapat janji. Dapat janjinya waktu itu. Jadi jamnya sudah penuh semua, hari-harinya kita akhirnya cuma dapat 11 Februari. Apa sih tuntutan kepada Mas Wapres ini untuk laporan hari ini? Supaya Mas Wapres menganggap serius masalah parental abduction, terutama ibu-ibu yang dipisahkan paksa dari anak yang masih di bawah umur. Gitu. Anak di bawah umur harusnya bersama dengan ibu dengan tidak batasi akses kepada ayah. Yang terjadi adalah ayah setelah perceraian memaksa menculik atau merebut anak dan nggak ngasih akses sama sekali ke ibunya. Gitu. Jadi anak tidak bisa dapat kasih sayang kedua orang tua, korbannya anak dan ibu dalam hal ini. Ada seberapa orang waktu satu anaknya? Anak saya cuma 1. Laki atau perempuan? Laki-laki. Oke. Total ada berapa ibu-ibu yang melaporkan hari ini? Hari ini kita harusnya ada 7, tapi yang datang ini cuma 3 atau 4 orang. Yang lain tidak berani muncul. Yang lainnya takut muncul akhirnya. Oke, Chef. Jadi kan dengar ceritanya. Kalau dari saya dan saya dengar dari cerita teman-teman, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok kita, mereka memang bilang rata-rata itu pelaku KDRT, baik psikis maupun fisik, kronis. Dan sebenarnya itu biasanya yang menjadi alasan karena sudah mulai membahayakan anak, terus kami minta cerai. Gitu. Nah, ya mungkin apakah kemudian tidak rela gitu ya, dan sebenarnya memisahkan ibu dari anak adalah bentuk KDRT yang paling tinggi. Ya, karena kalau kami ibu-ibu, kami dipukulin nggak apa-apa gitu ya, kami diapain pun nggak apa-apa gitu, fisik nggak apa-apa, bocor dan sebagainya kami oke. Tapi dipisahkan dari anak kami mati rasanya gitu kan, dan kami mati pelan-pelan gitu. Ya mungkin itu yang memang diniatkan. Tak hanya Angelia, 4 dari 7 ibu lainnya
yang terbentuk dari rasa yang sama kehilangan anak baru mendapatkan kesempatan saat ini untuk melapor setelah 24 Maret 2024 lalu mendaftarkan laporan. Lamanya tanggapan pos lapor Mas Wapres diharapkan dapat segera menemukan buah hati mereka.